Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita para asatidzah sekalian di majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majelis yang dinaungi para malaikat, ya, majelis yang menjadi pusaran kebaikan daripada seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari senantiasa kita saling mengingatkan untuk bisa selalu beristiqomah di dalam majelis ilmu ini. Kita walaupun pembahasannya ayat demi ayat, satu ayat dalam satu pekan, Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menghitung kita termasuk orang-orang yang mempelajari daripada Al-Quran, berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya, dan berusaha untuk mendakwahkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kaumnya, umatnya itu telah menjauhi Al-Qur'an. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ada 4 golongan yang termasuk di dalamnya menjauhi Al-Quran, mensikapi Al-Quran yaitu dengan sikap mahjuro. Yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran tetapi hanya pelajaran huruf-hurufnya saja, tilawahnya saja, tahfidnya saja, tetapi malas, tidak mau mempelajari ma'anil Quran, tidak mencoba untuk berusaha memahami Al-Quran. Maka ini masuk pada tingkatan kedua, orang-orang yang menghajar, menjauhi Al-Quran. Tingkatan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah mau mempelajari Al-Quran, membacanya tahfidz, dan juga berusaha memahami Al-Quran, namun tidak mengamalkan Al-Quran tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Belajarnya hanya untuk
wawasan saja, belajarnya hanya untuk perbincangan di antara teman saja, belajarnya mungkin adalah buat sangu untuk berdebat dengan lawan debatnya. Mereka ini tidak mau mengamalkan daripada apa yang telah mereka pahami. Itu tingkatan ketiga dari orang-orang yang menghajar Al-Quran. Tingkatan yang keempat adalah orang ini sudah mau membaca Al-Quran, sudah mau mencoba memahami Al-Quran, sudah mengamalkan Al-Quran, tetapi tidak mau mendakwahkan Al-Quran. Maka ini juga termasuk dalam kategori menghajar Al-Quran. Keempat golongan ini. Maka tuntutannya adalah kita membacanya, kita mentadaburinya, memahaminya, kita mengamalkannya, dan terakhir kita harus mendakwahkannya. Ini baru keluar daripada keluhan Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW keluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelompok orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Maka sekali lagi ya, mudah-mudahan ya taklim yang diadakan oleh yayasan ini, yang bahkan kota kita sudah sampai tanda tangan, saking seriusnya yayasan, Pak Ketua Yayasan sampai tanda tangan bersedia untuk mengikuti taklim yang diadakan yayasan. Harapannya itu ya, mudah-mudahan taklim ini menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak, bahwa kita ini berada di majelis zikir dan nanti kita saling ingat mengingat ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang ingat kita dulu sampai mana? Nah, bagian media kamu mesti ingat lah. Ayat berapa? 65 sampai 74. Berarti sudah sampai 74. Sudah sampai 75. Baik, ada yang mau membaca? Sekarang berarti ayat atau tidak apa-apa kita ulangi dari 74. 74 Ustaz Sohib ya. Silakan Ustaz Sohib dibaca. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yakhruju min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat qulubuhum ay istajat wa ghalladat falam tu'akhir fiha al-mau'idah min ba'di dzalika ay min ba'di ma an'amallahu 'alaikum bi ni'amil 'azimah wa arakumul ayat wa lam yakun yanbaghi an taqsubakum li anna ma syahadtu mimma yujibu riqatal qalb wa inqiyaduhu thumma wasu qaswataha bi annaha kal hijarah
allati hiya ashaddu qaswah min al-hadid li'anna al-hadida wal-rasas idza adyaba fil nar dafa fi khilaf al-ahzab wa qawluhu aw ashaddu qaswah ay annaha la taqsul an qasawatul ahzari walaysat aw bima'na bal thumma dzakara fadilatul ahzar ala qulubihim faqala wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah fa bihadhil umur fadrat qulubakum thumma tu'aduhum ta'ala asyaddal wa'id faqala wa mallahu bighafilin amma ta'malun bal huwa alimun biha hafidhu li saghiriha wa kabiriha wa sayajazikum ala dhalika atammal jazaa wa awfa wa a'lam anna katsiran minal mufassirin rahimahullahu qad aktsaru fi hasbi tafasirihim min qisasi bani Israil wa nazzalu 'alaiha al-ayat ayatul qur'aniyah wa ja'aluha tafsiran li kitabillah muhtajina biqauli sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani Israila wa la haraja walladhi ara annahu wa in jaza naqala ahadithahum ala wajhi takunu mufradatan ghairu maqrunatin wala munzilatan ala kitabillah fa innahu la yajuzu ja'alaha tafsiran min kitabillah qat'an idza lam tasihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika anna martabataha kama qala ta'ala la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum fa idza kanat martabataha an takuna maskukan fiha wa kana min al-ma'lum bi darurati min dinil Islam anna al-Qur'ana yajibu iman bihi wal qat'u bi alfadhihi wa ma'anihi fala yajuzu an taj'ala tilka al-qisasi al-manqulati bil riwayati al-majhulati allati yaghlibu ala dhanni kadhibun au kadhu aktsaruha ma'ani di kitabillah maqtu'an biha wa la yastaribu bihadha ahad walakin bisa babil ghaflah an hadha hasala ma hasala wallahu muwafiq. Wallahu muwafiq. Halo mati selanang mati taib jazakumullah khairan. Tsumma qasat qulubukum. Ayat ini berbicara masih Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Bani Israil ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai membicarakan tentang salah seorang di antara mereka yang membunuh pamannya, ada yang membunuh keluarganya demi untuk mendapatkan warisan dari pamannya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika sebagian saudaranya tidak terima, meminta Nabi Musa alaihi salam untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih sapi. Ya, di ayat sebelumnya
Sampai kejadian yang sudah kita ketahui ya, mereka meminta untuk ditunjukkan pembunuhnya. Nabi Musa ingin menunjukkan dengan cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kejadian yang terjadi, mereka tidak langsung memenuhi, walaupun seandainya kalau mereka memenuhi akan lebih memudahkan mereka. Tetapi karena mereka Bani Israel yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan pada diri mereka sifat kengeyelan dan kerasnya hati, maka mereka pun ya mengeyel Nabi Musa alaihi salam dengan menanyakan berbagai hal agar supaya itu tidak jadi dilakukan. Maka kemudian timbullah kejadian penyembelihan Al-Baqarah yang kita baca pada sebelumnya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali juga menegaskan, menerangkan ya kepada kita semua, kepada umat Islam, bahwa hati mereka itu memang betul-betul keras, dan ini juga bisa menimpa umat Islam. Tsumma qasat qulubukum, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Ai istaddat wa ghaladat, yaitu istaddat keras, ghaladat atos, lebih baik. Falam tu'athir fihal mau'idatu, maka sama sekali tidak bisa memberikan pengaruh di dalam hati al-mau'idatu, sebuah nasihat. Ini daripada ciri kerasnya hati ya, dan itu berlawanan dengan hatinya seorang mukmin. Hati namanya hati manusia, sebagaimana apa disifati oleh Ibnu Qayyim, ada hati salim, ada hati marid, ada hati mayyit. Nah, posisi hati mayyit inilah posisi yang di dalamnya tidak menerima atau tidak berpengaruh sama sekali nasihat-nasihat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hati yang sudah mati ini diibaratkan oleh Allah di sini sebagaimana batu. Nah, kenapa hati seperti itu? Mim ba'di dzalika, setelah hal tersebut. Hal tersebut apa? Mim ba'di ma an'amallahu 'alaikum bin ni'amil 'azimah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat yang teramat besar. Wa arakum al-ayati, dan Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya. Walam yakun yambagi antaksu qulubukum, yang seharusnya dengan tanda-tanda dan nikmat-nikmat tersebut enggak layak, enggak seharusnya hati kalian itu menjadi keras. Dan ini juga kita jumpai ya di sebagian orang, karena terlalu saking banyaknya nikmat, justru malah hatinya semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ma syahadtum, karena sesungguhnya apa yang kalian lihat dari nikmat-nikmat tersebut, dari ayat-ayat tersebut, dari mukjizat-mukjizat tersebut, mimma yujibu riqatal qalbi wang qiyadahu, harusnya mampu untuk menjadikan hati kalian itu menjadi riqah, menjadi lembut, menjadi tersentuh, wang qiyadahu, dan menjadikan hati kalian taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, semakin dikasih ayat, ya kita lihat daripada silsilah dan cerita Bani Israel itu, nikmatnya itu tidak terkira, berupa mukjizat itu
tidak terkira banyaknya. Semakin banyak ayat justru malah mereka semakin membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tsumma wasafa qaswataha, kemudian Allah mensifati kekerasan hati yang dimiliki oleh mereka, bi annaha kal hijarah. Kerasnya itu Allah umpamakan dengan kerasnya batu. Allati hiya asyaddu qaswatan minal hadid. Yang batu itu sebenarnya lebih keras daripada besi. Batu ya, lebih keras daripada besi. Allati hiya asyaddu qaswatan minal hadid. Li'annal hadid, karena pada hakikatnya besi warrosos atau timah, idza udhiba, kalau dilelehkan, finnar, dengan api, daba, maka dia akan meleleh. Hati sebagian orang mungkin kadang-kadang keras, ya, kadang-kadang kerasnya kayak, ada yang kayak pohon, ada yang kayak, yang sangat keras adalah kayak besi. Nah biasanya kadang Allah mencintai mereka itu Allah gempur dengan apa? Ujian-ujian. Ya, Allah gempur dengan ujian, sebagaimana besi kalau meleleh itu dipanaskan. Rasanya panas, lagi begini, lagi hatinya begini. Tapi bisa meleleh. Tapi kalau hati mereka sudah seperti batu kalau dipanaskan. Jadi apa batu kalau dipanaskan? Pecah, gosong. Jadi gamping. Tidak jadi batu, akhirnya dingampu. Masya Allah. Nah ini juga subhanallah, ada sebagian kita melihat juga ada yang dinasehati, itu dinasehati tambah mempeng. Luar biasa sekali ya. Dan itu ya kita keluar daripada daerah iman al-hakiki ya. Karena orang yang beriman itu fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ya, orang mukmin, orang yang tidak lepas dari kemaksiatan ya. Tetapi kalau diingatkan, dia fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Bi khilafil hijarah, berbeda dengan batu. Wa qaulu ta'ala asyaddu qaswah ay annaha la taksur an qasawatil ahjar. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu, yaitu maksudnya adalah bahwasanya hati tersebut tidak cukup ya hanya sekeras batu, bahkan dia lebih keras. Walaisa au bimakna bal. Au di sini bukan artinya bal. Walaupun di sini ya ahli tafsir berbeda pendapat. Au di sini adalah lisyak. Lisyak itu artinya adalah bahwa bisa jadi hatinya persis kayak batu, atau bisa jadi hatinya jauh lebih keras daripada batu. Ada bimakna bal yang di sini disangkal laisa bimakna bal. Kalau artinya bal lil idrob itu bahkan, ya dipastikan, bahkan tidak seperti itu, tapi bahkan dia jauh lebih keras daripada batu. Yang ketiga adalah bimakna wa, bimakna dan hati mereka. Dan hati mereka hakikatnya lebih keras daripada batu. Yang intinya hampir sama, hampir mirip, bahkan ada
bisa jadi atau bahkan mereka bisa dipastikan hatinya lebih keras daripada batu. Kenapa seperti itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tsumma dzakara fadilatal ahjar, Allah menyebutkan keapian daripada batu ala qulubihim, daripada hati mereka. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu itu masih memberikan manfaat. Di antara batu itu ada yang darinya memancar anhar, sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada yang terbelah keluar mata airnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada yang terjun turun karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan batu itu dan semua alam ini sebenarnya memiliki ihsas, memiliki perasaan ya, memiliki hati ya, untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah." Itu batu yang masih bisa diharapkan manfaatnya atau masih bisa khusyuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bihadhil umur fadhalat qulubakum. Maka keistimewaan batu dengan keistimewaan tersebut lebih utama daripada hati kalian. Subhanallah ya. Tsumma tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'id. Kemudian Allah mengancam mereka dengan ancaman yang sangat pedih. Faqala wa mawwahu bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Bal huwa alimun biha hafidhun li saghiriha wa kabiriha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hati-hati tersebut, menjaga hal-hal yang berada di hati tersebut, baik yang kecil maupun yang besar. Wa sayujazikum ala dzalik. Dan Allah akan membalas terhadap hal tersebut, apa yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kerentek hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui dan memahaminya. Atamal jaza, dengan balasan yang paling sempurna, wa aufaha, dan paling lengkap, paling sesuai. Wa alam anna katsiran minal mufassirin, dan ketahuilah bahwa kebanyakan para mufassirin rahimahullahu taala qad aktaru, sangat banyak sekali yang melakukan fi haswi, dalam menyisipkan tafasirahum, di dalam tafsir-tafsir mereka, min qisosi Bani Israil, dari kisah-kisah Bani Israil atau yang disebut sebagai kisah Israiliyat ya. Di Ibnu Katsir juga banyak ya, Ibnu Katsir yang belum di ikhtisar, yang bukan ikhtisar, itu banyak sekali ya kisah-kisah Bani Israil. Wa nazzalu 'alaihal ayat al-Qur'aniyah, dan dipaskan ya dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat itu contohnya seperti kayak begini loh, ada di Bani Israil. Nah, diposisikan seperti itu, atau dibuat contoh. Kisah-kisah Bani Israil itu dibuat contoh dan patokan bagi menafsirkan ayat-ayat tersebut. Wa ja'aluha tafsiran li kitabillah, dan menjadikan kisah-kisah tersebut sebagai dalil atau hujjah dalam menafsirkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhtajina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka beralasan, berhujjah dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu an Bani Israil wala haraj. Maka pakailah
dalam pembicaraan dari Bani Israel wala haraj, dan tidak mengapa. Nah, dengan dalil ini para mufasir tersebut banyak menyisipkan di dalam tafsir-tafsir mereka kisah-kisah Israiliyat. Walladzi ara, dan yang saya pandang, annahu, bahwasanya wa injaza, walaupun boleh, naklu ahaditsihim, meriwayatkan hadis-hadis mereka, ala wajhi takunu mufradatan, dengan syarat dia berdiri sendiri, ghairu makrunatan, tanpa digandengkan langsung, wala munzilatan, atau dipastikan bahwa itu turunnya itu kayak begitu, ala kitabillah, pada ayat atau Al-Quran. Jadi maksudnya begini, boleh tapi tidak memastikan bahwa tafsirnya adalah seperti kisahnya Bani Israeli. Nah, banyak mufasir yang begitu. Fa innahu la yajuzu, karena sesungguhnya tidak boleh ja'luha, menjadikan kisah-kisah Israiliyat tersebut tafsiron li kitabillahi qat'an, ya, tidak boleh secara pasti menafsirkan atau menjadikan tafsir tersebut, ya, kisah-kisah Bani Israel itu menjadi tafsir untuk kitab atau Al-Qur'anul Karim. Idza lam tasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kisah Bani Israel itu tidak dikuatkan oleh hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika anna martabataha, itu dikarenakan bahwasanya posisi kedudukan kisah-kisah Bani Israel itu kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhu, jangan mempercayai ahlul kitab, wala tukadzibuhum, dan jangan mendustakan apa yang mereka sampaikan. Berarti kisah Bani Israel atau Israiliyat itu memungkinkan, bisa jadi mereka benar, bisa jadi kisah itu tidak benar. Berarti kan di dalamnya ada apa? Syukuk. Dan posisi Al-Quran itu atau tafsir Al-Quran itu hanya menerima ilmu yakin, bukan syukuk. Maka tidak bolehnya di sini, ya, tidak bolehnya, karena posisi hadis tentang Israiliyat itu la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Fa idza kanat martabatuha antakuna maskukan fiha, jika posisinya hadis tersebut atau Israiliyat tersebut itu posisinya maskukan, diragukan di dalamnya, wa kana minal ma'lum bid-darurah, dan sudah kita ketahui bersama secara pasti min dinil Islam, dari agama Islam ini, annal Quran yajibul imanu bihi, bahwa Al-Quran itu wajib mengimaninya, wal qat'u bi al-fatihi, dan memastikan makna lafaz-lafaznya, wa ma'anihi, memastikan lafaz-lafaznya dan memastikan makna-maknanya. Fala yajuzu an taj'al tilkal qisas al-manqulah bir riwayat al-majhulah, maka tidak boleh menjadikan kisah-kisah tersebut yang diriwayatkan dengan periwayatan yang tidak terketahui, allati yaglibu ala dzanni kadbuha, yang kebanyakan, ya, diperkirakan, ya, dengan perkiraan banyak dustanya, ya, karena memang riwayatnya adalah majhulah, ya. Jangankan kok Israiliyat, hadis Rasulullah SAW yang periwayatannya majhulah
atau mungqati saja tidak diperbolehkan, atau riwayatnya dhaif tidak diperbolehkan, walaupun di sana ada sebagian kelompok yang memperbolehkan untuk memakai riwayat dhaif dalam fadhailul amal, tetapi qaulur rajih tetap tidak diperbolehkan. Karena apa? Munculnya bid'ah itu disebabkan karena banyak dari hadis-hadis dhaif itu diperbolehkan untuk itu riwayat yang tidak jauh dengan kita, apalagi ini riwayat majhulah, sapa sing ngriwayatkan ora terketahui. Orang yang meriwayatkan atau orang-orang Yahudi terbiasa ngeyel, terbiasa yuharrifunal kalima an mawadhihi. Wong Al-Qur'an Taurat sudah jelas-jelas maknanya, sudah jelas-jelas lafadznya, tapi disimpangkan atau mereka menyimpangkan, menambah atau mengurangi. Itu karakter daripada mereka. Apalagi ini hanya sekedar riwayat-riwayat kila wa qala untuk menafsirkan Al-Qur'an. Au kadbu aktsariha ma'ani li kitabillah, atau kebanyakan makna-maknanya adalah dusta. Li kitabillahi maktu'an biha, yang itu posisinya secara pasti ya banyak dustanya. Wala yastaribu bihada ahadun, maka dengan ini tidak ada satupun ya yang meragukan terhadap hal tersebut. Walakin bisa babil ghaflah, akan tetapi dikarenakan sifat lalai anhada dari hal ini, hasola ma hasola, terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Para ahli tafsir itu masih banyak yang menyisipkan apa? Kisah-kisah Israiliyat di dalam menafsirkan Al-Quran dan memastikan kisah Israiliyat itu sebagai terjemahan atau tafsir daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tauhid. Nah, dari ayat yang barusan kita baca, kita belajar bahwa mencoba untuk evaluasi. Allah Subhanahu wa taala memberikan makna tersirat ya, tersurat atau tersirat kepada kita semua agar supaya kita tidak ya menjadi seperti Bani Israel yang memiliki hati yang keras. Orang mukmin itu hatinya sangat enak sekali, sangat lunak sekali, sangat gampangan sekali, sangat bergembira kalau diingatkan. Itu ciri mukmin ya. Kalau hati ini sudah susah untuk diingatkan, maka hendaknya kita segera untuk bermuhasabah. Karena ini penyakitnya orang Yahudi dan ini penyakitnya orang-orang munafik. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Tayyib. Ada tambahan? Baik, silakan saudara. Anas.
atas ilmu yang disampaikannya. Semoga yang demikian ini menjadikan kita semuanya bisa berevaluasi diri, terkhusus masalah hati. Dan memang inilah penyakit ya, awal kemaksiatan muncul itu berawal dari hati. Dan perlu kita juga renungi, ya, tidak hati itu menjadi keras kecuali pasti ada sebab, karena ada akibat pasti ada sebab. Hati yang keras sebagaimana dikatakan di sini di dalam ayat ini tentunya ada banyak sebab sekali, banyaknya sebab. Dan kalau kita lihat kebanyakan sebab yang terjadi di Bani Israil ini ada masalah perkataan, ada masalah pengayaan. Makanya Imam Syafi'i pada mereka sebuah kemaksiatan atau hal yang bisa menjadikan hati keras itu ada 3. Tapi 3 ini mencakup banyak cabang. Maka beliau katakan salah satu hukum, ada 3 perkara yang bisa melunakkan hati. Yang pertama adalah kasratul kalam, banyaknya ngomong ini adalah di dalamnya ya akan terkandung banyak sekali dan tarik namimah, dan minimal adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khattab, man kasura kalamu kasura khotobu. Barang siapa yang banyak omongannya ya pasti banyak salahnya. Lebih kalau masalah omongan yang sifatnya adalah sesuatu yang bisa menyakiti yang lain, dan ini sangat fatal. Yang pertama, sebagaimana yang ini yang dilakukan oleh Bani Israil, banyak ngomong, banyak ngayal, banyak sesuatu yang sifatnya adalah berasal dari omongan yang juga dipikir-pikir lah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kasratul akal atau kasratul ta'am, banyak makan. Nah, banyak makan ini juga beliau sebutkan di situ banyak rinciannya, tapi secara umum banyak makan itu karena yang demikian itu juga bisa menjadikan hati yang keruh atau hati yang keras. Kemudian yang terakhir yaitu kasratun naum, banyaknya tidur. Bila 3-tiganya ini kok terjadi pada seorang hamba, maka sungguh-sungguh hati itu sudah dalam keadaan celaka dan perlu diobati, dan obatnya ada wajah. Jazakumullah khairan Ustaz Anas. Tambahan dari beliau, dari dinukil dari perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang penyebab daripada ya kerasnya hati, yang diantaranya ya beliau menyebutkan 3, tetapi yang lainnya insya Allah banyak ya. Tapi diantaranya ya beliau menyebutkan 3. Yang pertama tadi banyak kasratul kalam, masya Allah. Kalau kasratul kalam an khairin, alhamdulillah ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Selain itu jadi orang yang pendiam. Kalau pendiam itu insya Allah keren ya, orang pendiam itu kan keren, penuh dengan teka-teki ya. Yang kedua adalah banyak makan, akeh ngomongnya. Ini akeh ngomongnya pancene apa? Menjadikan haus dan lesu. Jadi sudah sepadan, banyak ngomong terus banyak makan. Habis makan warak, psikologinya sudah tersampaikan ini ya. Kalau perempuan itu kan berapa? Ngomong yang harus keluar itu kan 20.000 kata ya. Kalau sudah keluar banyak kayak ngomongnya, mangane oke, turune nyenyak. Nah ini diantara itu hal-hal yang perlu kita hindari. Cuman ya khas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berevaluasi ya. Bani Israil itu Allah jadikan keras hatinya, atau hati mereka itu keras. Itu disebabkan karena apa? Kita nitiknya itu pada, coba ini ya, kalimat yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di tadi, tsumma qasat qulubukum
Mim ba'di dzalik ai apa tadi? Mim ba'di ma an'ama alaikum bini'amil azimah wa arakumul ayat al-katsirah. Ya. Ada dua hal setelah ya kerasnya itu, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian Bani Israel yang telah keras hatinya itu, ya, penyebab keras hatinya itu yaitu setelah Allah berikan berbagai nikmat-nikmat yang luar biasa sekali, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas sekalian menjadi apa? Tamparan atau menjadi pengajaran bagi kita, terutama kita yang terjun di dunia pendidikan ini, di pondok pesantren, ya. Ayat yang turun kepada kita tidak seperti ayat yang turun kepada masyarakat awam yang lainnya. Setiap hari kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat tersebut. Ya, di hati-hati kita, sebagian pada hati antum semua itu ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 15, 10, ada yang 5 juz, ada yang 3 juz, 2 juz, ada yang 1 juz, ada Ustaz yang 1 juz. 1 juz pun itu sudah sangat banyak sekali. Itu ayat. Apa sih ayat? Ini kenapa Al-Quran itu dinamakan ayat? Karena setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya itu menunjukkan mukjizat, kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat tanda-tanda di sana. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu di muka bumi ini adalah ada namanya ayat kauniyah dan ada ayat apa? Qur'aniyah. Ayat kauniyah, Allah sadarkan kita, dialah yang menciptakan bumi, dialah yang menciptakan langit, bintang-bintang, gunung-gunung, dialah yang menciptakan hewan segini. Untuk disadarkan yang sedemikian rupa ini, apa kalian tidak beriman pada Sang Penciptanya? Itu kita bisa melihat subhanallah keindahan. Bahkan hari ini orang-orang kafir pun mempelajari keunikan-keunikan hewan-hewan, keunikan-keunikan sistem dalam tubuh kita dan yang lainnya, yang mewajibkan kita untuk mengatakan bahwa Rob itu adalah satu. Itu ayat. Dan ayat Al-Quran ini yang di hadapan kita, yang sedang kita pelajari, itu jauh lebih besar. Makanya ayat ini, ayat-ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala berikan sangat banyak sekali kepada kita. Inayahnya Allah, nikmat-nikmatnya Allah sangat banyak, dan ayat-ayat itu Allah tunjukkan kepada kita. Kita dihadirkan di sini, bahkan seakan-akan kita dipaksa untuk diperlihatkan Allah terhadap ayat-ayat tersebut. Maka ini juga tamparan keras, mengandung tamparan keras untuk kita. Jangan sampai jika ayat-ayat itu tidak kita perhatikan, jika ayat-ayat itu tidak mencoba untuk kita amalkan, maka hukuman yang sama juga akan menimpa waliyadzubillah pada orang tersebut yang banyak ayatnya. Karena Allah tidak memberikan kekerasan hati kecuali orang tersebut memulai dengan apa? Dengan yang seharusnya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah atau menjadikan ayat-ayat tersebut hatinya itu riqatal qalbi wan qiyadahu, tapi tidak bisa seperti itu, maka Allah jadikan tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Maka subhanallah,
Ini diantara fungsinya kadang-kadang subhanallah perlunya kita untuk betul-betul serius ya mempelajari bahasa Arab ya. Karena subhanallah kalau kita faham bahasa Arab itu nikmatun la tuwaziha ni'am, nikmat yang susah untuk dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Siapa yang ngaku cinta kepada Allah ya, siapa yang ngaku cinta kepada Allah mesti dia akan semangat belajar bahasa Arab. Kenapa seperti itu? Cobalah ya para muhafidh, para muhafidhah hafal 30 juz kita atau hafal 20 juz. Selama ini kemudian ketika kita tahfidz, ketika kita membaca Al-Quran itu tanpa mengetahui maknanya sama sekali atau mu'dhamuha, itu dalam diri kita itu enggak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pembahasan di sini saya baca tafsirnya itu wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, itu termasuk diantara salah satunya yang dikecam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tahu lafaz-lafaznya, hafal lafaz-lafaznya, tapi dia tidak memahaminya. Nanti insya Allah nyampe pada bab itu. Hal sholat saja ya. Mendengar Al-Quran kemudian hanya menikmatinya, kemudian tidak tergerak dalam hati, itu yang diomongkan Allah itu apa ya? Istri panjenengan misalnya, kok misalnya Ustadz Nafiin oleh bojo yang kedua, tapi istri yang kedua ini dari Arab. Ya kebetulan kan lagi dodolan krep di sana ya. Terus ada akhwat sana yang tertarik, terus nikah. Ustaz Nafiin sangat mencintainya. Kira-kira karena cintanya kepada istrinya itu, istrinya ngomong ini, Ustaz Nafiin, ana uhibbuka katsiran la astati an atakhayyal mada hubbilak urid an ubayyin min syai'in ma bidakhili fi qalbi. Lakin kira-kira ketika ngomong itu terus panjenengan ini ngomong apa toh, Dik? Apa akan begitu? Enggak kan? Mesti stop Dik, stop. Ana urid iku makna. Pokoknya jurus utamanya, pokoknya ngomong stop, jangan ngomong banyak-banyak dulu. Mesti insya Allah akan datang ke Ustadz Husain. Ustadz Husain, nih aku petako apa artinya ini, itu bahasa Arabnya apa? Ma makna hadihi, ya mesti begitu. Nih istri nih ngomong, stop. Ma makna ana urid. Terus kalau nggak bisa minimal mendatangkan terjemahan. Dan itu perasaan itu yang terjadi sama kita ya. Kita selama ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Coba yang mungkin kita hafalkan, mungkin yang paten ya, Allahumma ba'id baini alhamdulillahirabbil alamin, kita secara terjemahannya hafal. Ketika menginjak amin, imam baca ayat, iya kalau yang imamnya Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, tapi kalau imamnya seperti Imam Darul Mujahid, nah, bacanya ayatnya berganti-ganti.
hari ini baca Al-Baqarah, besok Ali Imran, besok Al-Maidah, besok lagi surat Al-Mu'minun. Pokoknya satu Al-Quran itu diumeti terus. Nah ketika makna ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Setelah amin itu kan kita meminta jalan yang lurus. Allah tunjukkan melalui ayat-ayat tersebut. Terus hati kita nggak tergerak. Iku artinya apa tuh? Mesti akan penasaran di sini. Mesti urip iki mau pisan toh. Urip iki mau pisan toh. Jangan sampai saya tidak memahami apa yang dikatakan oleh Rob, zat yang paling saya cintai. Mesti akan tersentuh begitu. Maka oleh karena itu terus ini nanti ditanya oleh Allah, misalnya bujanatin aku belajar ngapal gak apal-apal tat. Sudah ya Allah, engkau melihat sendiri betapa semangatnya saya belajar untuk mempelajari firman-Mu. Nah itu kan pelajaran paling dasar, ya. Paling dasar bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Apalagi posisi kita, ya, posisi kita sebagai ustadz dan ustadzah, ya. Tidak ada alasan tidak bisa. Buktinya sudah ada. Ada bagaimana? Buktinya ada Ustadz Adik. Nah, enggak dari pondok. Siapa yang alasan tidak dari pondok? Buktinya ada. Dengan kesibukan beliau ya buktinya ada. Caranya dulu bagaimana? Di antara caranya langsung nekat. Ya langsung nekat. Saya minta ngajar Arabiyah baina yadai. Walaupun awal-awal beliau ngajar, ketika ngajar salah-salah tapi bagus, salah tapi bagus, yang kemudian dapat islah hari demi hari. Murid nggak tahu kalau beliaunya salah. Yang tahu siapa? Ustadz Sofi. Ya kadang-kadang mendatangi saya. Hati gitu, wasi. Salah ngajari, ngono-ngono. Guyu-guyu deh. Nah, tapi luar biasa beliau begini kan, salah-salah gak apa-apa karena yang diajar juga tidak tahu, tapi itu proses, ya. Proses belajar. Ini ya fans sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perasaan ini loh dari kita semua, Masya Allah. Kita masuk tadi apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim di dalam memahami Al-Quran ini, ya. Orang yang mengajar Al-Quran itu tidak hanya mereka yang meninggalkan tilawahnya saja. Mereka mau tilawah tapi tidak berusaha untuk memahaminya dan mempelajarinya. Enggak banyak kok, bahasa Arab itu enggak banyak, sangat sedikit sekali, ya. Kita fokus 1 tahun saja insya Allah sudah menguasainya. Ya ini yang keburu tadi, selama ini lalai, yang mencoba untuk membuka kembali. Yang baru-baru lulusan ini, saya 4 tahun kok enggak, sekarang waktu antum free, ya, antum bawa HP, jangan dipakai mobil-mobilan, pakai belajar untuk belajar bahasa Arab. Antum buka YouTube itu dari siapa saja, dari A atau sebelum A itu loh tingkatannya ada, sampai nanti terakhir nahwu sorof sampai balaghah itu semuanya ada. Belajar di YouTube. Enggak ada alasan hari ini. Kalau dulu alasan enggak bisa itu banyak. Kalau zamannya Imam Bukhari alasan la astati, oke, wajar. Kenapa? Gilek hadis bi saulan mau ketemu ping pisan. Jalan dari sini sampai Cowau baru ketemu, jalan dari sini Cowau baru ketemu guru. Nah sekarang tinggal milih mau kelas lokal, interlokal, nasional, internasional, tinggal klik mau syekh siapa, syekh paling goblok Makoli. Mekah wa Madinah. Sampai yang paling alim pun ada di
HP kita para ustaz dan ustazah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pribadi itu misalnya tolabul ilmi ya, kalau bukan karena ada unsur barokah berguru, kemudian unsur bisa mendapatkan fadilah Makkah, Madinah, kemudian bisa talaki, terjadi mahabbah dan rahmah sesama ikhwan dan yang lainnya, itu lebih ini kok di HP kok, karena nghabiskan di HP saja nggak habis-habis. Saya mencoba untuk menghabiskan Sahih Bukhari sama Muslim sama Syekh siapa Al-Arifi itu lagi dapat 1/4 di suwine megilan. Lah itu ada sampai selesai itu ada. Saya ingin juga berbagai jenis kitab yo ada, dan beliau mengakui siapa saja yang belajar dari kaset saya, tok kemudian mengaku murid saya dan saya uji bisa saya tanyai beberapa pertanyaan, misalnya belajar menghabiskan kitab Arba'in Nawawiyah dari Syarah Syekh Utsaimin ya, kasetnya. Kemudian kita datang ke Mekah ya Syekh, ana khatamtu syarha kitab Arba'in Nawawiyah misalnya. Terus dites sama beliau, iya, na'am anta tilmidi. Itu sudah jelas-jelas beliau ngomong begitu. Berarti kan antum dengan di rumah kan bisa menjadi muridnya Syekh Al-Utsaimin. Saya ini juga muridnya Syekh Utsaimin, cuman nggak dikenal beliau dan nggak pernah diuji beliau. Ya ikhwan, masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Insya Allah kalau ustadz-ustadznya di Al-Iman ini semangatnya tolabul ilmi kayak begitu, insya Allah nyalur ke anak-anak kita ini semangatnya untuk tolabul ilmi. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Khairul Anas. Dan mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup? Tayyib. Demikian mudah-mudahan ya taklim perdana ini ya menjadi awal ya dari taklim kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Kami yayasan insyaallah akan terus mencoba untuk mengistiqomahkan taklim ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita bisa menghatamkan tafsir As-Sa'di ini sampai nanti minal jinnati wan nas, walaupun kita tertatih-tatih ayat demi ayat. Amin ya rabbal alamin. Dan habis ini jadi nggak usah takut gitu. Habis ini ya tidak usah pulang.